Kalau lihat orang kejang, mau kalian apain? Kalau dipegangin, bisa berhenti nggak ya kejangnya? Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Kejang itu ada banyak penyebab. Kalau pada orang dewasa, paling sering memang karena epilepsi. Terus kejang itu juga ada beberapa jenis. Cuma sebagian tubuh aja yang gerak-gerak atau seluruh tubuh. Misalnya nih, cuma tangan atau kakinya aja yang kaku atau gerak-gerak sendiri. Atau bahkan seluruh tubuhnya itu kaku sampai kelojotan. Jadi orangnya itu sampai nggak sadar dan matanya itu bisa mendelik ke atas. Nah, di sini aku akan jelaskan pertolongan pertama untuk orang kejang. Apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Tapi kejangnya bukan karena kecelakaan lalu lintas, nggak ada luka terbuka, dan bukan karena cedera kepala ya. Karena kalau sudah hubungannya sama kecelakaan itu, pertolongannya lebih ribet lagi. Pertama yang harus dilakukan adalah amankan kondisi sekitar. Kalau misalnya dia tiba-tiba kejang di tengah jalan, ya dibawa ke pinggir. Terus jangan ada benda tajam di sekitar orang itu. Kalau pakai kacamata ya dilepaskan kacamatanya. Kalau pakaiannya terlalu ketat ya dilonggarkan kalau bisa. Karena pakaian ketat itu bikin dia sulit bernafas. Dan tungguin sampai dia selesai kejang. Kedua, posisikan dia seperti ini. Ini namanya posisi mantap atau recovery position. Dimiringkan, kepalanya dialasi, terus kakinya disilangkan untuk mengunci posisinya itu. Tujuannya apa sih? Supaya jalan nafasnya itu terbuka. Jadi kalau orang tidak sadar atau orang pingsan itu, lidahnya sering jatuh ke belakang dan itu menutup jalan nafasnya dia. Nanti kalau nggak bisa nafas bahaya ya, bisa cepat meninggalnya. Makanya dia harus dimiringkan supaya lidahnya itu jatuhnya ke samping, nggak ke belakang. Terus kalau misalnya dia muntah pun, karena dia lagi nggak sadar, muntahannya itu akan ngumpul ke samping, nggak ngumpul ke belakang, atau malah masuk ke jalan nafasnya, jadi tersedak, jadi aspirasi, masuk ke paru-parunya. Ketiga, catat berapa lama dia kejang. Kalau misalnya lebih dari 5 menit, segera panggil ambulans, panggil bantuan, apapun lah, pokoknya bawa ke rumah sakit, dan tungguin sampai dia sadar ya. Itu tadi yang harus dilakukan. Terus apa yang nggak boleh dilakukan? Pertama, jangan menahan gerakan kejangnya. Biarin aja dia mau gerakan kejang seperti apa. Yang penting lingkungan sekitar sudah diamankan. Karena kalau dia kejang beneran, gerakannya itu kuat banget. Kalau kita berusaha nahan dan berusaha menghentikan, nanti malah bisa cedera. Ototnya bisa cedera, sobek, tulangnya bisa patah, malah nambah luka kan. Kedua, jangan masukkan apapun ke dalam mulut orang itu. Karena ketika dia kejang, apalagi saat nggak sadar, dikasih makan atau minum, bisa tersedak. Ada yang bilang, dikasih penahan lidah supaya lidahnya nggak tergigit. Ya, ini memang pro dan kontra sih. Karena ketika orang kejang dan nggak sadar itu, bisa jadi lidahnya tergigit. Pasti nanti jadi luka, bisa sampai perdarahan. Tapi memasukkan benda apapun ke dalam mulut orang yang sedang kejang itu juga beresiko bendanya patah di dalam, nanti dia tersedak juga. Atau giginya yang patah, atau tangan kalian yang tergigit. Jadi paham ya, yang harus dilakukan adalah pertama, amankan, kedua, miringkan, ketiga, panggil bantuan. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan adalah pertama, jangan menahan gerakan kejangnya, dan kedua, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut orang yang sedang kejang. Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan berbagi pendapatlah dengan cara DM aku di Instagram. See you next time!